Siang, Mbak. Siang, Pak. Ini ada apa itu? Ada. Usia berapa? Di dalam usia 40 tahun. Udah berapa? Udah sekitar 3 harian, Pak. Keluarganya ada? Kebetulan keluarganya lagi tidak menemani pasien. Oh, berarti sendirian? Oh iya. Bisa lihat rekam? Iya, ini datanya ada di sini. Oke. Iya. Oh iya, iya. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Budi. Selamat siang. Selamat pagi Pak Budi. Saya Asda, pegawai sini Bimro. Nah, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Ya gini-gini saja lah. Tapi kaki saya masih sakit. Juga nggak tahu mau sampai kapan kayak gini. Aduh. Masih sakit ya Pak? Kalau ya saya tahu kaki itu emang nggak nyaman kalau misal sakit ya. Apalagi itu kan alat tubuh yang digunakan dalam sehari-hari. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak kerjanya apa Pak? Pekerjaan saya itu sebenarnya suka kayak apa sih? Kode apa sih? Boleh tahu Bapak biasanya keseharian ngapain aja Pak? Ya keseharian saya sih namanya orang desa ya Pak. Saya kadang kerja sih Pak, kerja nyari uang buat keseharian keluarga saya ya, entah jadi kuli, mau jadi tukang teres ya mau. Kadang saya juga cari-cari penghasilan lain, jadi saya kadang kerjanya berat-berat lah Pak. Oh, berarti kerja fisik lah ya. Ya, Kalau kalau biasanya aktivitas lakuin selain itu apa Pak? Kayak yang kegiatan di rumah gitu. untuk kegiatan di rumah saya nggak ngapa-ngapain sih Pak. Lebih kalau sudah sampai di rumah itu saya istirahat. Tapi mungkin karena dari muda ya Pak, saya lulus sekolah langsung kayak nyari uang ke sana ke sini, Kerja keras gitu ya. jadinya apa ya, kaki saya kena peradangan sendi. Iya iya. Itu kan namanya penyakit osteoartritis. Kegiatan Bapak yang memang itu fisik semua, pasti Bapak merasakan sedikit perbedaan ya Pak. Yang biasanya itu setiap harinya apa ya, kayak ya gerak aja badannya gitu ya, kerja ya beberes rumah mungkin atau hanya istirahat, terus tahu-tahu langsung berbaring di rumah sakit gitu ya. Ya yang asalnya saya yang aktivitasnya berat-berat setiap hari, terus habis itu saya tumbang sakit, itu malah jadi badannya kerasa semua Pak. Badannya pegel-pegel semua jadinya. Yang asalnya yang dirasa cuma kaki, malah sekarang badannya ngerasa ngilu karena biasa aktivitasnya setiap hari gerak, ini disuruh istirahat, nggak ada aktivitas lain selain tiduran. Jadi kayak ngilu semua ya. Iya, badannya kaku semua. Kalau awal-awal itu dari lutut atau dari pergelangan kaki atau Untuk lebih tepatnya sih saya kerasa itu pas saya lagi bawa adukan semen ya Pak. Saya bawa adukan semen, tangan kanan kiri kan keisi semua berat. Terus saya jalan bawa adukan semen, tiba-tiba kaki saya kayak kesetrum Pak. Langsung sakit banget, nggak bisa berdiri. Saya jatuh terus nggak bisa berdiri. Jadinya saya langsung dilarikan ke sini. terus enggak, ini kan udah 2 hari atau 3 hari di sini ya, itu nambah sakitnya? Sebenarnya untuk nambah sakit sih enggak, karena mungkin tidak dibawa aktivitas ya Pak. Tapi ya kalau dibilang sakit masih sakit jadinya. Untuk nambah sakit itu enggak nambah sakit, cuma masih sakit. Kalau kayak perasaan Bapak gimana?
untuk perasaan saya sendiri sih sebenarnya sedih ya Pak, yang harusnya saya jadi tulang punggung keluarga, malah ini saya lagi sakit-sakitan seperti ini, jadi malah nggak bisa cari uang buat keluarga saya, jadi istri saya yang menggantikan. Kalau boleh tahu pekerjaan istri apa Pak? Untuk pekerjaan istri sendiri, istri saya itu ibu rumah tangga atau ART di salah satu perumahan sih Pak. Jadi Ngikut orang berarti ya setiap hari itu kita jarang lah punya waktu di rumah. Kalau udah sampai rumah itu buat istirahat. Jadi kita sama-sama kerja di luar buat makan bersama seperti itu Pak. Iya, iya. Saya paham Pak rasanya gimana yang jadi tulang punggung tahu-tahu malah berbaring di rumah sakit. Ya, saya belum pernah merasakan juga, cuma ya saya paham aja gitu algoritmanya gimana. Terus buat penyembuhan Bapak sendiri itu sebelum kesini Bapak udah pernah ngerasain sebelumnya? Sebentar ya Pak, saya sambil duduk aja biar lebih enak ngobrolnya sama Bapak. Ini nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa, aman Ya. Pak. Nah, sebelumnya ini Bapak kan ini pertama kali atau sudah berapa Pak? Untuk saya sih sebenarnya udah lama kerasa kalau lutut saya itu ada yang nggak beres, cuma namanya harus cari nafkah ya Pak, harus banting tulang buat keluarga, jadi saya paksakan. Pas saya paksakan itu ternyata ya saya nggak kuat, terus saya jatuh pas saat kerja seperti itu. Jadinya untuk pengobatan sebelumnya saya sering sih kayak diurut sama tukang urut, diurut sama Tetangga juga. kalau tukang urut itu tetangga saya, Iya. diurut sama istri saya juga gitu. Cuma ya itu hanya sebatas buat ngeringanin sih, meringankan rasa sakitnya, tapi ya tetap saja namanya rasa sakit, terus malah nggak langsung diobatin, malah terus menerus dipaksa, ya jadinya malah lebih parah. Jadi makanya saya sampai sini. Tapi hitungannya udah hebat loh Pak, maksudnya sudah merasakan, tapi kok tahu-tahu langsung tahu-tahu langsung jatuh kayak gini. Terus juga sebelumnya juga udah sering banget diobati ya, maksudnya dalam bentuk pijatan. Tapi saya boleh merekomendasikan satu hal nggak Pak? Apa itu? Merekomendasikan biar sekiranya itu bisa meredakan rasa nyeri. Bagaimana caranya? Renang. Jadi gini, olahraga renang itu kan selain kita ceguran ya, kayak renang itu kan badan dipenuhi sama air, otomatis badan itu mengikuti aliran air kan. Nah dari situ bisa meredakan rasa nyeri. Sisi lain pun juga bisa buat pengobatan tersendiri gitu, terapi sendiri gitu. Mungkin untuk sebelumnya ya saya kan karena terlalu sibuk memforsir tubuh saya, jadi kadang saya nggak kepikiran sampai situ-situ ya Pak. Mungkin saran Bapak itu benar. Kalau misalnya renang kan walaupun nggak di kolam renang ya Pak, di sungai pun kayak misal kita nemuin sungai yang dalam buat kita renang kan, jadi tubuhnya gerak semua, terus biar sendi-sendi yang kaku bisa lemes lagi, seperti itu kan yang Bapak maksud. Benar. Mungkin ya kalau nanti dari sini saya bisa pulang sembuh dan sehat lagi, saya akan mengusahakan meluangkan waktu, mungkin bisa bersama keluarga saya akan Sekalian liburan ya Pak? Ya, mencari tempat berenang atau ke sungai mana yang kiranya enak buat liburan, enak buat berenang, seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Bapak sih anak berapa? Saya- anak maksudnya? Saya punya satu anak sih Pak. Satu anak. Saya punya satu anak, itu sudah alhamdulillah sudah lulus SD, ini mau naik ke SMP. Makanya saya butuh biaya banyak. Jadi Ya. Bisa tuh Pak lain kali ajak anak sama istri buat ya
refreshing sebentar lah, berenang. Sisi lain pun juga buat terapinya bapak gitu. Terus kiranya bapak masih ada harapan buat sembuh nggak? Untuk harapan sih banyak banget Pak, karena ya saya kan tulang punggung, saya kepala keluarga di rumah, harus tetap sembuh gitu, walaupun sakitnya kayak apa ya saya kepengen sembuh. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Maksudnya sebelumnya dari bapak ada mau hal yang ditanyakan? Mungkin enggak sih Pak, cukup. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menemani saya di sini, karena saya sendiri, saya sudah ceritakan juga tadi, istri saya kerja, anak saya baru lulus SD, jadi nggak mungkin di sini kan Pak, masih di bawah umur, Benar. jadinya ya, Sendirian. iya, terima kasih sudah menjadi teman cerita lain ini. Oke, oke, sama-sama Pak. Semoga bapak bisa lekas membaik, terus juga bisa menjadi tulang punggung yang bertanggung jawab, terus juga jangan lupa berenangnya tadi. Iya Pak. Gitu. Mungkin cukup Makasih, itu dari Sa. saya. Ya, Kiranya bapak mau lanjut istirahat. Selanjutnya ini ada pengobatan lanjutan nggak Pak? mungkin nunggu saran dari dokternya dulu sih. Kemarin baru dicek, terus hari ini belum dicek Pak. Oh, Mungkin nanti jam 12-an nih. semoga lekas membaik ya Pak. Iya. Semoga ada perkembangan, Iya. terus bapak bisa jalan lagi. Ya amin amin. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya Asda, pegawai Bimro Rumah Sakit setempat, ucap terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Iya Terima kasih Pak. sama-sama. Semoga menambah wawasan baru, menambah gambaran tugas video praktik.